Cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama mari kita persiapkan diri kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati bait-Nya yang kudus, dan kita semua menikmati akan sukacita daripada Tuhan. Dan mari sebelum kita beribadah dan kita mulai ibadah ini, saya iringkan untuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, pagi hari ini hati kami sungguh limpah dengan syukur atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami merasakan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kekuatan dan penghiburan-Mu Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami pada saat-saat kami membutuhkan kekuatan, pada saat kami membutuhkan jawaban. Di situ Engkau hadir Tuhan, di situ kami boleh merasakan akan pribadi-Mu yang luar biasa. Hari-hari ini merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan kami semua Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kuasa-Mu juga sanggup mengatasi segala tantangan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu tak henti-hentinya kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami boleh bangga menjadi umat-umat kesayangan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh memberikan waktu kami, hidup kami, tubuh kami, jiwa kami Bapa, segenap kehidupan yang ada dalam hidup ini ya Tuhan. Sampai saat ini boleh kami
persembahkan kepada Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, roh sukacita, damai sejahtera melingkupi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Betul-betul boleh kami nikmati dan rasakan Bapa, kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan yang indah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau melindungi mereka dan mempercepat langkah mereka, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, utuh, tak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berikan jam ke depan ini Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kami diberkati melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan segenap hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan, sumber kemenangan, sumber pengharapan bagi jiwa kami. Hanya padamu kami berseru, hanya padamu kami percaya, hanya kepadamu kami menaruh segala pengharapan kami. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna, yang sangat mengasihi kami, yang peduli atas kami. Engkau Bapa yang sungguh baik, tiada duanya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu ya Bapa, atas kekuatan-Mu ya Tuhan. Sekarang mulut kami memuji-Mu, mulut kami tak pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau hebat dan luar biasa. Oh, Engkau menara kami yang teguh, Engkau kubu pertahanan bagi jiwa kami, benteng yang teguh, sehingga kami dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Engkau luar biasa, Engkau sungguh tak tertandingi oleh apapun juga. Hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan diberkatilah nama-Mu, dan diberkatilah orang-orang yang menaruh percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lama ya sikara lama ya rapata kara lama ya sete ya lama ya lama ya sate. Dia lulukanlah Engkau ya Tuhan.
sebab Engkau Allah yang besar. Bapa kami yang baik, tak berkesudahan kasih setiamu, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang sebesar kasih-Mu Bapa. Engkau Bapa yang mengenal pribadi kami masing-masing Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan kami, bahkan sejak kami ditenun dalam kandungan ibu kami Tuhan. Engkau mengenal kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah atas kami Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mau terus ada di dalam bait-Mu. Kami boleh menikmati akan indahnya bait-Mu Tuhan. Indahnya dekapan-Mu Bapa pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa kita. Glory, haleluya, haleluya. Engkau mengenal kami Tuhan. Haleluya, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu buatkanku dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Kau setia, Bapa yang sempurna, tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Yehuwah Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan tetap belajar mengucap syukur hingga hari ini Tuhan mengumpulkan kami, memberi kehidupan umur panjang, dan kami boleh mempersembahkan ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir di tengah, di atas puji-pujian kami, bertahta memberkati kami seperti janji-Mu. Dan sekarang oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong kami mau memperhatikan firman-Mu, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengar, sehingga sungguh Tuhan, bahkan di situasi khusus seperti sekarang ini, kami terus boleh berharap kepada Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan yang maha ajaib buat kami. Waktu-waktu yang akan kami lalui ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti secara online dari rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Semuanya shalom. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan tema mempersiapkan kemenangan. Dan subtema yang kita tekuni dalam hari-hari ini adalah mengelakkan bahaya maut atau mengelakkan bahaya mematikan. Nah, mengawali renungan kita ini akan selalu saya ingatkan bahwa orang beriman itu selalu menghadapi peperangan, yaitu peperangan melawan kedagingan kita, melawan daging, dan peperangan melawan iblis atau roh jahat, saudara. Nah, hari-hari ini menghadapi situasi khusus, kita juga sedang menghadapi peperangan. Kenapa? Saya mengingatkan sekali lagi bahwa situasi khusus yang terjadi hari-hari ini ibadah sekarang ini tanggal 25 Oktober tahun 2020. Nah, kita sedang menghadapi ada
situasi khusus yang mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi kekeluargaan, mempengaruhi hubungan sosial, mempengaruhi kenyamanan, mempengaruhi pemerintahan, bahkan polisi dan tentara ikut turun tangan. Makanya saya sering mengistilahkan kita sedang menghadapi peperangan. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk memenangkan peperangan itu salah satu strategi penting yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan adalah mengelakkan bahaya. Mengelakkan bahaya mematikan, dan kita sudah banyak belajar dari keteladanan panglima yang tidak pernah kalah di dalam peperangan yang disebutkan dalam sejarah suci, yaitu Raja Daud. Ya, mulai dari dia menjadi prajurit, menjadi panglima, dan akhirnya menjadi raja. Dia perangnya tidak pernah kalah, dan itu dimulai dari kemampuan untuk mengelakkan bahaya mematikan. Nah, penggalan kisah Daud mengalahkan ancaman kematian. Nanti kita akan baca dari 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5. Judul renungan hari ini adalah berprestasi di tengah tekanan. Ya, berprestasi di tengah tekanan. Saya baca untuk saudara 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5. Sebetulnya nanti ada ayat emas dari Matius 22, tapi disiapkan aja dulu. Sekarang kita baca yang di 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5. Kalau di situ judulnya Daud di Kehila. Saya baca untuk saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu Daud bertanyalah pula kepada Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah. Pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Sampai di situ pembacaan pertama. Sebetulnya harusnya kita sambung dengan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, kita baca nanti di bawah ya, itu mengenai hukum utama itu, karena nanti ini ada kaitannya. Nah, keteladanan kita yang utama, mengingatkan kembali juga adalah bahwa keteladanan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat beriman, keteladanan kita yang utama adalah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Tuhan yang mengambil rupa manusia itu, yang mati hidup kembali, yang sampai sekarang menjadi penebus kita. Nah, tetapi di perjanjian lama itu ada banyak nilai-nilai yang ditinggalkan buat kita. Dan hari ini kita akan melihat dari keteladanan di perjanjian lama nih, belajar dari tokoh-tokoh di perjanjian lama. Nah, mari kita lihat bagian pertama. Saya beri judul belajar dari Daud ini. Judul renungan ini di bagian pertama adalah ancaman dan kewajiban. Ancaman dan kewajiban. Saya mengingatkan sekali lagi di bagian pertama ini, poin yang bagian pertama adalah bagian pertama poin 1, Daud berada di tengah bahaya. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa Daud pada waktu itu adalah seorang prajurit yang dimusuhi oleh rajanya dan dia lari dari keraton, dari istana, bahasa Indonesia keraton ini lali, dari istana lalu menjadi pelarian, ya, dan dia lari ke seluruh negeri dan pada akhirnya kita ingat dia sempat mengungsi di tengah-tengah musuh malahan, di tengah-tengah bangsa Filistin juga. Nah, dari tengah-tengah pelarian itulah penggalan kisah ini terjadi. Dan kalau kita mengingat pelarian itu adalah bahaya laten buat Daud. Kenapa? Karena Raja Saul itu mengejar-ngejar Daud itu pasang surut dan taruhannya adalah nyawa, saudara. Ya, kenapa pasang surut? Ya pernah
Daud menyelamatkan Saul istilahnya ya dalam tanda petik, yaitu ketika di En-Gedi, itu di pasal 24 ayat 1 sampai 23 itu nanti akan terbukti bahwa pelarian Daud itu sebetulnya serius. Waktu itu Raja Saul sudah berkata, ya sudah, ini kalau dalam bahasa saya, ya sudah anakku Daud, aku tidak mengejar-ngejar kamu lagi lah, ya saya tahu bahwa saya yang salah, itu pulang ke istana. Tapi nanti kambuh lagi, saudara, ngejar lagi. Sampai yang kedua, nanti juga begitu loh, Daud berdekatan dengan Saul kembali, bahkan dia ketika itu sempat mengambil tombak dan kendi, ya, barang bawaan Raja Saul dengan 3.000 pasukan pilihan. 3.000 pasukan pilihan mengejar Daud. Tapi Daud di 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25 itu dikatakan Daud sempat berdekatan dengan rajanya waktu tidur pulas di tengah-tengah orang-orang yang mengejar Saul itu, lalu Daud hanya mengambil barang sebagai bukti bahwa Daud tidak membunuh Saul. Ya, dia menyelamatkan nyawa rajanya itu, tapi akhirnya Saul walaupun waktu itu bertobat dalam tanda petik, ya sudah aku tidak mengejar-ngejar kamu lagi, tapi akhirnya nanti kambuh lagi. Nah, jadi Daud ini menghadapi tekanan, bahaya laten, ya, yang mengancam jiwanya. Itu. Nah, jadi Daud dikisahkan dalam kisah yang kita baca ini, dia itu ada dan orang-orangnya, Daud dan orang-orangnya 600 orang, termasuk istri dan anak mereka, jadi mungkin lebih dari 600. Wah, bisa mendekati 1 juta orang ini yang lari-lari dalam pelarian bersama dengan Daud ini, saudara-saudara. Nah, Daud itu menghadapi bahaya yang serius, benar-benar mengancam nyawanya dan nyawa para pengikutnya. Ancaman itu berlangsung terus-menerus. Nah, ini bagian pertama, poin pertama. Kemudian poin yang berikutnya, mari kita melihat yang kita baca tadi bahwa Daud itu memiliki kesadaran, memiliki kewajiban utama. Daud mempunyai kesadaran bahwa dia memiliki kewajiban utama. Dia sendiri dalam tekanan, tapi dia sadar bahwa ada kewajiban utama yang lain. Nah, mari sekarang mulai kita renungkan. Dalam hidup saudara, saudara memiliki kewajiban utama apa? Masing-masing orang akan berbeda, saudara. Ya, ada orang di dalam hidup ini pernah saya uraikan di sinilah itu ya. Orang itu hanya pertanyaannya begini, kita ini hidup untuk apa? Atau warna hidup kita ini apa? Nah, mari. Kesadaran memiliki kewajiban utama. Ada orang yang hidupnya untuk kekayaan, ada orang yang hidupnya untuk sosial, ada orang yang hidupnya untuk kerja, ada orang yang hidupnya untuk uang, bahkan ada orang yang hidupnya untuk seks, ada orang yang hidupnya sembarangan, dan seterusnya. Nah, mari kewajiban utama kita apa? Kita renungkan. Jadi di tengah ancaman mematikan yang sangat serius itu ada penggalan kisah di mana Daud memperoleh kesadaran bahwa ia perlu menyelamatkan bagian dari rakyat di negaranya, yaitu kota Kehila yang dijarah oleh musuh. Yang sudah kita baca tadi di ayat 1. Nah, dari kasus ini kita dapat menganalisa begini. Seandainya Daud tidak bertindak menyelamatkan Kehila, mestinya itu tidak apa-apa. Karena dia menjadi prajurit di negara Bani Yakub itu, kan kemarin. Tapi ketika sudah dimusuhi oleh rajanya, kan berarti dia sudah tidak diakui sebagai prajurit resmi lagi. Pelarian loh ini. Lalu sebagian negara itu dijarah oleh musuh. Kota itu terancam penduduknya untuk jadi tawanan, ancur-ancuran. Nah, sebetulnya kan kalau Daud ini tidak punya rasa terpanggil untuk menyelamatkan kota itu, sudah bukan tugas dia. Orang dia pelarian kok. Tapi saudara-saudara, saya mengajak saudara mengingat ketika Daud menghadapi Goliat, ya, di 1 Samuel 17. Itu dia tiba di medan peperangan masih belum prajurit, tapi sebagai gembala, dia tanya kepada prajurit-prajurit yang lain. Itu di 1 Samuel 17 ayat 26. Siapakah orang tidak bersunat yang berani menantang barisan daripada Allah yang hidup ini? Nah, jadi dia berkata, bukan
menantang barisannya prajurit-prajuritnya Raja Saul, bukan begitu. Tapi Daud berkata, berani menantang prajurit Allah yang hidup ini. Nah, lalu ketika di pasal 17 ayat 45, ketika ini kembali lagi nanti saudara baca, kalau sudah selesai renungan kita ini, ketemu dengan Goliat, maka Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung, tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, jadi melalui pernyataan ini, catatan-catatan ini, saya boleh menyampaikan analisa saya bahwa Daud itu majikannya bukan Raja Saul. Tapi Daud itu majikannya Tuhan. Dan ketika dia melakukan segala sesuatu, itu dia yakin betul bahwa ini untuk Tuhan. Nah, gitu. Jadi Daud merasa bahwa dia punya kewajiban utama. Kewajiban utamanya adalah sebagai prajurit, sebagai kesatria, orang yang bersifat perwira harus membela negaranya, harus menyelamatkan rakyatnya. Nah, ini kalau boleh kesimpulan yang saya dapatkan. Jadi Daud waktu itu memberi contoh punya tugas utama. Apa tugas utama seorang prajurit? Bukan dari Saul loh, dari Tuhannya. Ini sesuai fakta yang dituliskan di kitab suci. Daud, saya perkirakan, loh aku itu kalau membela negaraku itu tugas dari Tuhan. Seperti itu saudara ya. Karena apa? Kalau enggak sebetulnya dan dia enggak perlu membela orang rajanya di negaranya aja memusuhi dia bersama orang-orangnya. Enggak masuk akal udah. Tapi pikiran Daud ini yang berbeda. Makanya mari kita renungkan pikiran rohani. Orang-orang rohani itu berbeda dengan manusia jasmani. Hari-hari ini saya banyak bertemu orang saudara ya. Saya ketemu konseli juga di luar kota ini dan sering kalau sudah begitu itu wah iya ya gini-gini ini ya bedanya antara orang rohani, manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia jasmani itu hanya memikirkan yang tampak aja. Tapi kalau Daud seperti itu, wah dia tidak akan merasa punya tugas utama dia. Ya dia ada dalam dilema saudara. Kenapa? Ini situasi yang tidak mudah. Satu sisi dia terhimpit, terancam nyawanya bersama orang-orangnya itu untuk dilenyapkan oleh rajanya. Tapi satu sisi jiwanya terpanggil harus menyelamatkan kota Kehila yang di dalam ancaman. Nah, anak buahnya kayaknya enggak berpikiran semacam itu. Karena tadi kita baca anak buahnya malah, loh pemimpin Daud, kita ini di sini, di Yehuda saja sudah ketakutan. Apalagi kalau kita berperang di kota Kehila. Jadi yang punya pikiran rohani itu adalah seorang pemimpin. Wow, makanya saudara yang merasa sebagai kepala atau pemimpin atau memimpin sesuatu. Pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin itu pikirannya beda dengan yang lain. Pemimpin itu pertimbangannya beda dengan yang lain. Kalau pemimpin tidak punya hikmat Tuhan, bubar saudara. Ya, menjadi pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang jahat. Ya, makanya sebagai orang-orang beriman, ayo kepala-kepala keluarga, pemimpin, kepala kantor, guru, siapapun saudara-saudara banyak pemimpin ya. Bahkan teman-teman kaum muda pun Anda juga sudah menjadi pemimpin sekarang. Sudah ada yang jadi ketua persekutuan mahasiswa atau apalah namanya. Bahkan saudara bisa memimpin orang-orang juniormu di sekitarmu. Banyak pemimpin. Nah, orang-orang ini berkata, ingatlah sedang di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Itu ayat 3 dari yang sudah kita baca tadi. Makanya kalau menurut saya siapapun yang berpikiran normal pasti akan memilih konsentrasi untuk menyelamatkan diri. Yang berpikiran normal. Orang di sini aja nyawanya terancam kok. Apalagi masih memikirkan pekerjaan. Tidak masuk akal kan seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Daud? Ternyata Daud memilih untuk bekerja. Makanya judul renungan hari ini adalah berprestasi di tengah tekanan. Ayo sekarang mulai kita renungkan. Saudara dan saya sekarang banyak yang mengalami tekanan. Kita sedang dalam situasi khusus. Ya. Sering kalau saya bangun pagi, saya berkata seperti teman-teman yang banyak sering kita ngomong-ngomong gitu ya.
hari-hari ini adalah kita harus siap untuk hidup, tapi juga siap untuk mati. Ya, tidak main-main loh saudara-saudara, diam-diam saudara kalau mengerti keadaan di sekitar kita sekarang sudah tidak banyak diberitakan, nah itu justru kita harus meningkatkan kewaspadaan. Yang setuju katakan amin. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, iya. Pertanyaannya, apakah dengan begitu lalu kita tidak bekerja, tidak mengingat tugas utama kita? Kita masuk di bagian kedua. Bagian kedua dari renungan hari ini adalah bekerja di tengah ancaman mematikan. Bekerja di tengah ancaman mematikan. Nah, mari kita merenungkan dulu menentukan pilihan yang sulit. Daud menghadapi dilema, menentukan pilihan yang sulit. Keteladanan Daud diombang-ambingkan keadaan yang semuanya penting dan semuanya menyangkut hidup atau mati, benar-benar tidak mudah saudara. Lebih baik mestinya ia memilih pilihan pertama, berdiam diri saja di tempat persembunyiannya. Saudara baca kalau nggak salah di Gua Adulam itu, ya jadi pertama kali dia bersembunyi di Gua Adulam, orang-orang datang sampai genap 600 orang, lalu tiba-tiba Kehila diserang. Oleh karena itu ya, wah ya gimana ini, sembunyi aja di sini. Anak buahnya berkata sembunyi aja lah, apalagi kok malah situasi memikirkan diri sendiri aja antara hidup dan mati kok malah berperang. Nah, pada saat itu saudara-saudara, situasinya tidak mudah. Namun pada akhirnya apa yang dilakukan Daud adalah pilihan tindakan yang tepat, saudara. Di tengah situasi sulit itu, Daud melakukan pilihan kedua. Ia maju berperang membela bangsanya. Kota Kehila ia rebut dari tangan musuh dan ia memenangkan peperangan. Jadi di tengah-tengah bahaya, ancaman bahaya mematikan itu, ada keteladanan orang yang sukses dalam hidupnya seperti Raja Daud yang dituliskan dalam sejarah suci, bahwa ia memilih berkarya, tidak tinggal diam, tapi memilih berkarya. Ayo sekarang kita renungkan dalam hidup kita hari-hari ini saudara. Nah, yang paling penting untuk kita renungkan bagian yang terakhir, poin yang terakhir dari bagian kedua ini, saya beri judul kunci kemenangan. Ya, jadi sekarang sudah kita dapati, wah ada keteladanan. Walaupun kita dalam hari-hari ini menghadapi banyak tekanan, ya, bahkan mungkin kecuali situasi khusus ini, kecuali pandemi COVID-19, itu juga ada tekanan-tekanan yang menekan kita. Bisa ekonomi, bisa masalah ekonomi, masalah keluarga, bisa masalah sosial, bisa masalah kesehatan, bisa masalah apapun, bisa masalah pekerjaan. Nah, kunci kemenangan kalau kita cocokkan dengan keadaan saat ini, bukankah kita juga menghadapi situasi yang sama? Sadarkah saya dan saudara bahwa kita sedang berada di antara perjuangan hidup atau mati? Dan sadarkah saudara dan saya bahwa kecuali fokus untuk menyelamatkan diri saat ini, kita memiliki tugas utama. Nah, ayo sekarang kita renungkan. Tugas utama apa yang ada pada kita orang-orang beriman? Mengingatkan kembali bahwa kita murid Tuhan Yesus Kristus punya tugas yang harus kita lakukan. Kalau saya boleh bicara secara global dulu hari ini, nanti akan disambung tema ke depan mengarah ke ini. Tapi hari ini mari kita renungkan. Untuk menyadari hal ini, marilah kita mengingat hukum utama yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, di mana ada Tuhan, di situ ada hukum. Jadi jangan berkata, aku mau hidup semau gue, enggak bisa. Orang beriman itu kalau namanya ikut Tuhan, menyembah Tuhan, ada di belakang Tuhan, mengikuti Tuhan, mesti mengikuti hukum Tuhan. Yang mau mengikuti dan setuju katakan amin. Ya, setuju enggak setuju, Tuhan itu punya hukum. Dan hukum utama diucapkan oleh Tuhan Yesus, ayat emas kita di Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40, judulnya. Jawab Yesus kepadanya, bunyinya, jawab Yesus kepadanya. Saya baca untuk saudara ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ucapan Tuhan Yesus ini mestinya sudah mendarah daging
kepada kita sekalian. Tapi pertanyaannya, selalu kita ingatkah bahwa kita punya tugas utama? Bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan dua hal ini. Jadi kita memiliki tugas vertikal dan tugas horizontal. Vertikal dan horizontal. Tugas vertikal kepada Tuhan dan tugas horizontal kepada sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Ya, dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesamamu manusia? Yang pertama adalah pasangan kita, yang kedua anak kita, yang ketiga orang tua kita, yang keempat tetangga kita, kemudian siapa lagi? Teman kantor kita, masyarakat di sekitar kita, orang-orang yang kita temui, kenalan-kenalan baru, semua itu sesama kita, saudara ya. Yang di luar diri kita itu sesama kita. Nah, bagaimana dalam situasi khusus yang banyak memberikan tekanan kepada kita dituntut harus melakukan tugas utama kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pada prakteknya mengasihi Tuhan itu, mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Dalam situasi khusus semacam ini, saudara-saudara, apakah saudara juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah hati saudara dan saya masih ingat kepada Tuhan? Apakah hati saudara dan saya punya kerinduan minimal seperti kemarin sebelum situasi khusus? Atau bahkan mungkin kalau kita renungkan, sekarang ini ada kemajuan atau ada kemunduran? Bisa kemajuan loh, malah ada orang yang semakin doanya berlipat ganda, bisa karena takut mati. Ya, paling tidak kalau sekarang ini kan sering saya katakan kepada saudara, setiap hari saya mendoakan, termasuk jemaat, semua yang menjadi tanggung jawab saya, orang-orang yang saya kasihi, saya tambahkan dengan satu kalimat, Tuhan jauhkan kami semuanya dari virus corona. Nah itu kan berarti ada tambahan gitu. Atau malah enggak mau berdoa, karena apa? Enggak ada ibadah. Kak, sepertinya kok saya ini sebetulnya beragama atau enggak sih ke tempat ibadah yang enggak pernah, mendengarkan online yang enggak pernah, udah bubar. Akhirnya merasa, wah Tuhan itu ada enggak sih? Malah enggak ingat kepada Tuhan. Itu tugas kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi apakah hari-hari ini kita ingat Tuhan, doa kita juga masih seperti kemarin? Apakah gairah kita dalam beribadah juga masih tinggi? Karena sekarang banyak menggunakan online. Apakah kita juga masih terus bergairah mengikutinya atau sembarangan? Ya, saya banyak ketemu guru-guru dan mereka berkata, lah iya. Sekarang ini untuk mengetahui bahwa murid itu di rumah itu nyimak pelajaran melalui online itu enggak mudah. Ya, terus saya melihat di sekitar saya, murid-murid yang mendengarkannya sambil tiduran, akhirnya ya mendengkur, saudara. Ya, lalu ibadah juga sama toh. Artinya ini hari ini saudara mengikuti online yang di rumah sambil apa? Sambil bangun tidur langsung mengikuti begitu aja tanpa cuci muka pun saya nggak tahu, kita yang di sini nggak tahu. Atau sambil tiduran di kursi, sambil makan makanan kecil, atau serius mandi, gunakan pakaian seperti mau beribadah itu, mempersiapkan persembahan sungguh-sungguh, itu terserah saudara. Tetapi situasi khusus tekanan semacam ini orang bisa lupa Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saya mendengar justru dari banyak teman-teman pelayan yang menceritakan kepada saya, mereka justru menuai banyak jiwa baru. Mari kita terus berdoa. Saya mohon saudara terus berdoa, kita ditambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, itu tugas kita kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan semata-mata karena saudara menjadi, wah saya ini anggota gereja di sini, jadi ya saya punya tugas ini loh. Saudara, Daud itu keteladanannya, dia tidak berpikir bahwa dia itu anak buahnya Saul. Manusia bisa menyingkirkan kita, saudara. Tetapi majikan utama, Bapa kita itu adalah Yehuwah, Tuhan, Allah, disebut apapun adalah, paling pas saya menyebutkan Bapa yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu disebut Allah, yaitu disebut Yehuwah, yaitu itu Bapa saya yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, itu apakah masih tetap hubungan kita dengan dia konstan, terus menerus seperti kemarin atau enggak? Daud menjaga hal ini, keteladanannya.
Lalu tugasnya kepada setiap manusia, tugas horizontal. Kewajiban kedua bagi kita yang hidup di perjanjian baru, yaitu mengasihi sesama manusia. Nah, kalau mengasihi sesama manusia tentu saja ya membantu sesama, menolong sesama. Saudara-saudara, tidak mudah untuk mengukur seberapa besar bantuan dan pertolongan kita kepada sesama. Tetapi mari terus belajar menyempurnakannya. Ya, saya merasa seringkali saya belum apa-apa. Saya ini belum melakukan apa-apa untuk orang-orang sekitar saya. Saya saja merasa seperti itu, saudara. Masih banyak kedodoran. Kadang-kadang kalau saya mengingat di hadapan Tuhan, iya Tuhan, saya masih banyak memikirkan diriku sendiri rupanya. Itu saudara bisa melihat dari gaya hidup saya lah seperti itu, tapi saya merasakan semacam itu. Saya merasakan belum cukup. Nah dan kalau saya boleh mengingatkan, Tuhan Yesus berkata bahwa kasih yang paling besar adalah membawa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk sesama. Ulangi, membawa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk sesama. Di forum ini saya tidak dapat menyampaikan yang lebih rinci lagi di kelas khusus, karena ini didengarkan oleh dunia. Sekarang kalau khotbah direkam itu akan didengarkan berulang-ulang dan didengarkan oleh siapapun. Tetapi kalau saya berkata bahwa kita ini orang-orang beriman ini harus membawa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang sekeliling kita, itu wajar. Orang yang beriman, orang yang punya agama, orang yang tahu kebenaran itu mestinya mengamalkan kebenaran itu kepada sekelilingnya. Itu wajar, ya saudara. Nah, kita yang disebut manusia rohani itu mestinya menyadari hal itu. Nanti saudara bisa mengecek di Yohanes pasal 15 ayat 13 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang kita baca tadi, yaitu bahwa kasih yang paling besar adalah kasih untuk membawa jiwa kepada keselamatan kekal. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri yang menekankan. Nah, menjadi pertanyaan besar, apakah dalam situasi khusus yang banyak tekanan ini kita masih memiliki motivasi untuk membawa jiwa kepada keselamatan kekal? Halo. Orang bijak, orang yang berhikmat itu dalam bidang apapun seringkali justru menghadapi segala sesuatu itu tidak menjadi alasan untuk berdiam diri. Kalau menghadapi situasi khusus gitu, tidak ada alasan untuk berdiam diri. Tapi justru orang berhikmat akan menggunakan situasi khusus itu sebagai kesempatan untuk semakin berprestasi. Lihat Daud, ya, itu keteladanannya. Jadi belajar dari Daud, ternyata ia tidak menyerah karena tekanan. Di tengah tekanan Daud tetap melakukan kewajiban utamanya. Nah, sekarang tadi saya katakan di sini kunci kemenangan. Inti kemenangan Daud ternyata kembali lagi kepada prinsip yang sudah berulang-ulang di tema ini. Apa itu? Mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kita ini, saudara dan saya mesti menjadi terus tetap menjadi orang-orang dekatnya Tuhan. Orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah hanya orang dekat. Berkali-kali saya katakan, kalau di sini sudah berkali-kali itu, orang paling dekat itu siapa? Ya pasangan kita, ya toh. Pasangan kita itu, kita ini enggak usah teriak-teriak aja dia sudah tahu, oh ini saya tahu ini, maksud pasangan saya ini begini, gitu. Waktu-waktu begini, situasi kayak dia itu maksudnya seperti ini, itu sudah pasti tahu. Itu hanya orang dekat yang tahu. Nah, hitung berapa kali Daud di tengah tekanan itu selalu bertanya kepada Tuhan. Di perikop kita tadi, Daud bertanya 2 kali kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus ke Kehila? Ya, kamu harus ke sana. Lalu ketika diprotes oleh anak buahnya, kok ke Kehila kita aja sudah dalam tekanan, bertanya lagi. Loh Tuhan, apakah aku dapat mengalahkan musuh? Ya, Anda bacalah tadi. Apa jawaban Tuhan? Aku menyerahkan musuh kepadamu. Lalu nanti kalau dibaca ke bawah, nanti di Kehila dia masih bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini Saul mau ke sini. Apakah aku akan diserahkan oleh orang-orang Kehila ini kepada Saul? Tuhan menjawab, iya. Nah, maka Daud lari. Jadi tindakannya itu berdasarkan
arahan dari Tuhannya. Ada kerinduan untuk mencari tahu apa yang dikehendaki Tuhan atas situasi khusus dan pekerjaan apa, tindakan apa yang akan dilakukan. Saudara, ini tidak mudah. Tetapi dalam pengalaman saya, tindakan kepada Tuhan itu bisa diistilahkan dengan tindakan profetis. Ya, kemarin saya banyak diskusi dengan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang penting di jemaat kita ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Yang namanya tindakan profetis itu kadang-kadang di luar akal kita. Kita bertanya kepada Yang Maha Kuasa, saya harus melakukan apa? Lalu merasa Tuhan berbicara secara khusus seperti itu. Itu profetis. Tapi setidaknya kalau saya boleh menyampaikan apa yang saya alami, kalau kita sudah menyerahkan diri kita ini secara sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, bahkan saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan dosa-dosa yang tidak ku sadari karena kesalehanku ini seperti kain kotor di hadapan-Mu Tuhan, kuduskan hidupku ini berkenan kepadamu, lalu berikan kepadaku hikmat untuk melakukan sesuatu. Nah, ada yang namanya hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu kalau kita lakukan, pengalaman saya hasilnya sudah sama dengan dibimbing Tuhan. Jadi kalau kita yakin dengan didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan namanya hikmat itu hubungannya dengan pikiran, saudara ya, hubungannya dengan pikiran. Makanya pengalaman kecil, ya boleh saya tambah sedikit ya waktunya. Mulai situasi khusus ini di bulan Maret tahun 2020 ini dilema besar buat saya sebagai gembala jemaat. Terus saya boleh ketemu jemaat atau enggak ini? Ya gitu. Ya, tapi saya pakai hikmat, enggak mungkin saya enggak ketemu jemaat. Tapi saya mau membuat rekayasa supaya saya dapat mengunjungi saudara, dan saya punya alasan kalau di tempat saudara enggak usah lama-lama. Kapan itu? Ketika bersepeda pagi. Ya, nah makanya terobosan itu enggak mudah saudara bagi saya. Waktu itu waduh ada rasa ketakutan juga. Wah ini sepertinya di luar itu, boom pertama itu dulu kan, waduh sepertinya dunia sedang menghadapi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Itu bagi saya, wah saya bersepeda ke beberapa jemaat yang ada di dalam kota aja dulu gitu ya. Itu rasanya seperti menerobos barisan maut seperti itu saudara ya. Tapi itulah hikmat. Saya lakukan dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Saya tetap ada di hadapan saudara dan bisa berdoa bersama dengan saudara, diberi umur panjang. Nah itu hikmat, maka mintalah hikmat Tuhan itu sekali lagi. Nah ketika kehendak Tuhan sudah dapat diterima dengan jelas, maka dipastikan kemenangan diraih. Maka mari lakukan yang vertikal, hubungan kepada Tuhan, tapi yang horizontal termasuk membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, itu terus kita lakukan. Kata penutupnya adalah tetap bekerja di tengah tekanan dengan mengerti kehendak Tuhan, meraih kemenangan. Saya ulangi kata penutupnya dengan renungan sederhana hari ini. Maka setelah kita memahami keteladanan Daud itu, di situasi khusus seperti sekarang ini, tetap bekerja di tengah tekanan dengan mengerti kehendak Tuhan, meraih kemenangan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini memasuki saat teduh, dan kita akan menyelesaikan ibadah kita ini dengan menunjukkan sikap batin kita kepada Tuhan. Yang pertama dilakukan dalam saat teduh adalah sembah Tuhan, ingat Tuhan. Tujukan pikiranmu, sikap batinmu kepada Tuhan. Dan ingatlah pagi ini Tuhan berbicara apa di tengah-tengah situasi khusus semacam ini. Saudara juga perlu berdoa supaya sebagai hambanya yang ada di tengah-tengah saudara, saya diberikan pewahyuan yang cocok dengan kondisi sekarang ini, sehingga memperkuat iman kita, saudara. Saya merasakan dalam minggu-minggu ini yang telah kita pelajari, saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Keteladanan Daud memberikan kepada saya kekuatan yang luar biasa, dan juga keberanian untuk bertindak karena keteladanan yang ada. Yakin bahwa ini dikehendaki Tuhan. Dan sampai pagi hari ini, mari kita renungkan
keteladanan dan firman Tuhan ini dari sejarah suci ini memberikan kekuatan kepada kita. Tetap bekerja di tengah tekanan dengan mengerti kehendak Tuhan, meraih kemenangan. Haleluya. Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda apa. Mari kita berdiri dan terus mengatakan zaman sekarang. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Ayo kita menyembah Tuhan dengan mengingat pujian ini sebagai prinsip, supaya dalam situasi khusus ini kita tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arahkan sikap batin kita kepada Tuhan untuk memohon supaya kita diberi kekuatan daripadanya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan berlindunglah, sembah Dia, berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kaulah memuji asmanipun Gusti Yesus, juru wilujeng kawula, sesembahan kawula, Gusti kawula, kawula kasmarga. We praise you, O Lord, you are my Savior, my Father. We praise you, holy, you are holy, oh my Lord, my God. Bukaratakan nama narasan, bene-bene rekia katutututu nama ketekia kata karasan, bene-bene ritinda, darasandara takata pakarasan, takata pakarasan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah situasi khusus ini Tuhan selalu mengingatkan kami akan hal-hal yang luar biasa. Kami meneliti dari sejarah suci, dari keteladanan, dari firman-Mu, sehingga firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tetapi kami berharap dan terus memohon kepada Tuhan, Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu terus memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala sesuatu dan menang. Terima kasih Bapak, anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah di dalam kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini mengikuti pada hari ini, dan juga kami yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti secara online. Kami diberkati dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, saudara-saudara sekalian. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, di penghujung ibadah kita saat ini kita akan mengikrarkan visi dan misi gereja kita. Visi dan misi gereja kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita ucapkan visi dan misi ini dengan suara yang lantang sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Visi: tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi kota, lingkungan, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah kami kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami, terbukti kami membawa persembahan ini. Kami terus berdoa supaya kami dapat mempersembahkan lebih baik lagi dari yang kami persembahkan hari ini. Karena kami percaya kalau kami mempersembahkan yang lebih baik, maka kami sudah Tuhan berkati lebih dahulu. Buat hidup kami terus berkenan kepada Tuhan, dan kami melihat kuasa dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mempersembahkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, memberikan pemulihan, dan pemerintahan kami Tuhan berikan terus ada dalam kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Indonesia ini negara besar. Indonesia negara yang banyak pulau, ribuan pulau dan banyak etnis. Tidak mudah untuk menyatukan bangsa ini, tetapi para pendahulu kami, tokoh-tokoh kemerdekaan sudah mempersatukan bangsa ini, dan sekarang kami mohon Tuhan tetap mempersatukan. Kalaupun ada intrik-intrik ataupun ada hal-hal yang mengancam stabilitas nasional, kami terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada pemerintah yang sah, sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan bawa pemerintah yang sah ini untuk berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, meraih kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, di sini, di Purwodadi, Kabupaten Gerobogan, maupun di mana kami tinggal yang mengikuti ibadah ini secara online. Di kota-kota kami tinggal, Tuhan juga memberkati, kami menjadi berkat, dan kami berada di lokasi kami tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan jemaat di sini, terus kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan menambah-nambahkan jiwa baru yang diselamatkan. Dan juga ribuan orang Tuhan tambahkan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga gedung gereja permanen yang terus kami minta itu, Tuhan yang memberi sesuai dengan permintaan kami. Banyak dari kami yang setiap hari mengucapkan kebutuhan dari jemaat Tuhan tubuh Kristus di tempat ini. Kami berdoa untuk yang ulang tahun, Tuhan berkati dalam minggu-minggu ini, memberikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, Tuhan menjamahkan tangan-Mu. Tuhan menjauhkan dari penyakit berbahaya, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan dan umur panjang kepada kami semua sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami suntuk umur dalam kami menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, kami boleh mengakhiri fellowship kami, dan Tuhan mempertemukan kami di ibadah yang akan datang dengan ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, dan memimpin perjalanan kami pulang yang ada di gedung gereja ini boleh sampai di rumah dengan selamat, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mantap kami persembahkan doa ini. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah, dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara mendengarkan suara dan melihat gambar dari waktu kita memanjatkan doa ini,
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati usaha bengkelmu, Tuhan memberkati usaha warungmu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat kemakmuran, berkat kelimpahan, berkat-berkat limpah rahmat yang dari Tuhan. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya, dan Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi, dan Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru di dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Tuhan menjagai engkau dengan kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, dari Sang Putra Mesias, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat